Bagaimana caranya supaya kita tidak tergolong ke istidraj? Oh, kok istidraj itu ngeri. Istidraj itu bahasa singkatnya tasase di jalan nan lurus. Banyak orang sesat di jalan berbelok, tapi ini ndak, sesat di jalan yang lurus. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz, tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah, begitu pulang motor hilang, begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sedang sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istidraj. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Ngapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong, embus surang saya isi. Bertanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VVIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VVIP? Solat tarawihnya 1 juz, solat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk, saking kan khusyuknya sampai terlaluk. Masjid lain orang kepanasan, ya tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan tengok ke atas, karena di sini kaligrafi banyak. Lancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung, suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, lah basah kain lagi. Tapi sampai lain enggak, hujan. Nah, jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan. Ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos sebentar. Janganlah kareh-kareh bersuara, sakit hati denai. Memang itu setelannya. Fa'izuhun, kasih nasihat tak sempat, tak mempan kasih nasihat. Wahjuruhunna fil madaji. Kalau tidak berubah, apa boleh buat? Wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Karena kamu tak juga berubah, kita pisah tempat tidur sebulan. Memang itulah dan ditunggu-tunggu. Nasihat tak nyodana. Ancaman pisah tempat tidur, malah dia berkata itu yang kutunggu. Nan ketiga, wadribuhun. Ada jenis perempuan dipukul baru dia berubah. Wadribuhun. Karena tak juga berubah, begitu mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke Instagram. Teganya.
Tak bisa. Pukul sekarang tak bisa. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tak juga bisa. Yang kelima, maka jatuh. Ada satu surat dalam Quran namanya talak. Mediasi dulu, bukan langsung. Jadi bukan mentang-mentang kasar. Ini banyak laki-laki sikit-sikit talak 100. Enak aja. Ingat, laki-laki yang pemarah langsung lewat talak 100, talak 1000, jatuhnya 3. Kalau sudah jatuh talak 3, tidak bisa menikah sebelum istri itu menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan jangan lupa, orang yang sudah menjatuhkan talak 3, tidak ada yang lebih cantik daripada Jelo. Apa itu Jelo? Jandol lama. Waspadalah, maka hati-hati. Langkah yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Panggil keluarga laki-laki, panggil keluarga perempuan, nenek mama, panggil semua, panggil pula wali, duduk. Ini harus mediasi. Apa judul tema mediasinya? Mau dibawa kemana hubungan ini? Tak juga mempan. Barulah yang kelima, itu langkah sudah mentok, tak ada lagi. Puncak, barulah talak. Karena kau tak juga berubah, kau melawan, kau emosi, akhirnya jatuh talak 1 pun masih bisa rujuk 3 bulan. Gimana? Sudah jatuh? Alah, macam itu 10 aku dapat. Bulan 1, gimana? Bulan kedua 5 dapat, mulai turun harga. Bulan terakhir aku mau rujuk, masih bisa rujuk. Kalau sampai 3 bulan tidak rujuk, habis, putus. Setelah bulan keempat baru mau rujuk, bisa lagi rujuk, tapi pakai akad baru. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada mahar, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi 2 orang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Apa hukum bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang agar melawan? Apa hukumnya bagi anak yang memarahi ibunya karena melarang ibunya agar jangan melawan bapaknya? Ibu bapak mesti berpikir baik-baik. Anak tuh ada kan karena hubungan ibu bapak baik dulu kan. Kalau tak baik mana mungkin dia ada. Sekarang setelah dia ada, kenapa dia yang jadi korban? Ibu marah, otomatis dia marah. Anak ini melawan. Dan kalian sebagai anak tak boleh kalian lawan ibu ayah. Tak boleh, walaupun dia kafir, tak boleh. Wa in jahadaka, kalau bapak ibumu memaksamu ala an tusyrika bi, mempersekutukan Allah, fala tuti'huma, jangan kau ikuti. Tapi untuk melawan tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetaplah berbakti kepada orang tua. Jangan mentang-mentang udah ngaji, balik dari sini panggil mak, mak sini, assalamualaikum. Kan begitu caranya. Tapi dengan cara yang santun. Tapi dia nyuruh saya melawan ayah saya, Pak Ustaz. Cari nenek mama, cari walim ulama. Ibu kamu tuh suka ngajinya sama siapa? Oh, dia sama ngaji sama Ustadz Jel Fatullah. Aku kasih tahu, Ustadz Jel, tolong ceramahi. Ustadz Somad menyabui Ustadz Jel, apa hubungan Ustadz? Itu kakak kelas saya. Kakak kelas saya. Banyak orang yang tersentuh hati mendengar ceramah Ustadz Jel. Oh, dengan Ustadz Jel dia tak mau. Sama siapa? Dia maunya dengan Dr. Eka Putra Wirman. Itu kakak kelas saya juga dulu di Maroko. Dengan Ustadz Eka, dengan doktor, Pak Rektor UIN. Oh, maunya dengan Ustadz Fulan. Dia dengan Ustadz tak mau, maunya dengan nenek mama, dengan tokoh adat, dengan tokoh masyarakat. Pokoknya cakap siapa yang dia dengar, insya Allah. Begitu, bukan kita yang melawan. Karena melawan orang tua ini luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang berbakti pada orang tua, insya Allah. Ustadz, kan zaman sekarang banyak wanita yang menggunakan bulu mata tempel. Yang bulu mata ini yang mana? Ini. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut, mencukur, merubah. Wal mutafallijat, mengotak-atik gigi.
Kalau giginya memang tak layak, boleh. Ada kalau senyum dia 3 hari kita tak bisa tidur. Itu boleh, dia bawa ke dentist, boleh. Tapi yang sudah layak, banyak sekarang orang sudah layak, bagus, di otak-atik. Dipakai dulu kawat jemuran, sekarang untuk gigi. Pakai warna-warni lagi. Senin hijau, Rabu ungu, Kamis pink. Kalau jumpa, otak-atik tak boleh. Plastik semua. Sampai ini pun plastik. Lentik plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Tak usah. Kau cantik bukan karena plastik itu, tapi kau cantik karena kecantikan dari dalam. Bahasa awaknya apa? Inner beauty. Karena cahaya tahajudmu, karena munajatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyambung rambut Pak Ustaz. Allah melaknat yang menyambung rambut. Tapi saya kena penyakit Pak Ustaz, gugur semua, gundul. Kan saya tak nampak. Suami saya melihat Pak Ustaz, kasih tahu dia, "Bang, ini takdir dari Allah. Walaupun aku gundul, kau terimalah apa adanya." Aku tak pernah request. Kata suami, apapun adanya dirimu, ku terima engkau Adinda. Karena yang berambut sudah ada satu lagi. Dah bergurau jangan berang. Insya Allah bapak itu bisa menerima ibu apa adanya. Kita doakan supaya hati bapak tak berpindah ke lain hati, insya Allah. Tak lo banyak yang mengaminkan. Menurut syariat, wanita hamil di luar nikah tak boleh nikah sampai wanita itu melahirkan. Tapi di saat sekarang banyak wanita hamil di luar nikah langsung dinikahkan. Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Baca kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Nama kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, dicetak oleh Gemah Insani Press Jakarta, sudah terjemah ke bahasa Indonesia. Panjangnya 1 meter, harganya 1.800.000. Di sana disebutkan perempuan kalau hamil menikah, nikahnya sah. Dengan syarat memang laki-laki itu yang menghamilinya, maka nikahnya sah. Maka kalau ada Pak Kua menikahkan perempuan hamil, nikahnya sah. Maka Pak Kua tak perlu tanya, udah berapa bulan? Yang bertanya itu dokter. Pak Kua tak perlu nanya. Nanti cirinya yang model perempuan hamil itu, mertuanya dari cara manggilnya udah lain. Kalau yang belum hamil itu nanya, "Hai menantuku," gitu dia. "Hei." Itu tanda-tanda tuh. "Aku terima ini kau terima itu." Yang sekolah ya. Nikahnya sah, tidak perlu diulang. Anak lahir tak perlu diulang. Tapi efek akibat dari pernikahan itu muncul 4 masalah. Yang pertama, anak itu nanti kalau lahir tidak bisa pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserahlah, bin kardus, bin botol. 2, kalau anak pertama lahir laki-laki, lahir anak nan kedua padusi perempuan, nanti anak nan pertama iko indak bisa mawalikan nikah hadiahnya. De apa de inyo sudah saudara amak, saudara amak ndak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, si anak ndak dapat harta warisan, de ndak ada hubungan nasab. Nang keampe, kalau si anak nan pertama anak gadis cantik jelita dipinang oleh laki-laki, si bapak tak bisa menjadi wali karena tak ada hubungan nasab. Walinya siapa? Walinya wali hakim Pak Kua. Apa salah saya Pak Ustaz? Ini anak saya. Rambutnya, darahnya, DNA sudah periksa di Singapura. Ini anak saya. DNA nggak laku Mas Bro. Salah saya apa? Kamu mencoblos sebelum hari H. Ambo sebenarnya enggak ambo lagi tahu salahnya, tapi dia maksa jo. Sudah salah. Lah jalan. Apakah memperingati hari besar Islam itu bid'ah? Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Kalau memperingati Muharram ini bid'ah, maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah.
Orang mengaji berpuluh tahun di Makkah, Inyak Canduang, Inyak Jaho, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, berpuluh tahun mengaji di Makkah. Ini enggak, jurusnya 5 saja. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah, Marhaban bid'ah, Barzanji bid'ah, Sayyidina bid'ah, Yasin bid'ah, Tahlil bid'ah. Maka kalau bersuara orang bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka, bid'ah haram neraka. Tidak sesimpel itu, saudara. Bid'ah itu perbuatan yang tidak ada dalilnya. Itu bid'ah. Adapun peringatan menyambut Muharram itu ngaji. Kita ini pengajian. Isinya tidak ada yang mungkar. Mengingatkan lagi umat tentang bagaimana menyambut satu Muharram, bahwa kita punya kalender hijrah, kita harus betul-betul pindah, membangkitkan semangat membangun masjid, menyekolahkan anak ke sekolah lembaga yang peduli pada sholat berjamaah, mengingatkan tentang yang ulang tahun jangan membuat perbuatan mungkar, tapi dengan berbagi bersedekah kepada fakir miskin anak yatim. Maka dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka akan datang masjid-masjid surau langgar musalla buat. Ini habis satu Muharram, Safar, Rabiul Awal. Acara Rabiul Awal buat Maulid Nabi dengan cara peringatan Maulid Nabi, puncaknya tanggal sekian. Seminggu sebelum itu adakan lomba jadi imam, lomba muazzin, lomba barzanji, lomba marhaban, sehingga malam itu nanti hadirkan ustadz mubalik, penceramah, supaya dicuci lagi akidah, dibersihkan daripada kemungkaran. Bagaimana pengertian bid'ah itu Pak Ustaz? Sebagai beberapa bid'ah itu, karena di masjid kami tak pernah mengadakan memperingati hari-hari besar Islam. Peringati hari besar Islam, undang alim ulama, adakan pengajian. Adapun definisi bid'ah, kalau tidak ada dalil maka bid'ah. Selama ada dalil umum, selama masih dipayungi oleh tausiah, isi kajiannya adalah tausiah. Nanti Maulid Nabi, tausiahnya tentang akhlak-akhlak Nabi, tentang sejarah Nabi. Nanti bulan habis Maulid Nabi, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Mukhalaf, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tausiah lagi. Isinya tentang bagaimana cara sholat Nabi, karena Isra Mi'raj adalah peristiwa pengambil sholat. Habis Rajab, Sya'ban menyambut Ramadan. Ramadan nuzul Quran. Syawal halal bihalal. Itu momen-momen persatuan umat. Pokoknya masjid yang belum membuat, buat, susun kepanitiaan, ramai. Dengan ramai begini yang selama ini imannya down, lemah, menengok ramai, rupanya ramai juga umat Islam. Ternyata sholat subuh aja yang sunyi. Kalau tablik akbar ramai juga. Itu makanya Idul Adha itu disuruh istri ikut menengok pemotongan, anak gadis dibawa. Untuk apa? Karena ada orang menengok orang ramai, bangkit semangatnya, hidup jiwanya. Makanya Idul Adha suruh anak istri ikut datang memotong, menengok pemotongan. Orang Islam ternyata ramai juga kalau bagi-bagi daging kambing. Untuk apa itu? Show menunjukkan force, kekuatan. Orang luar melihat kita. Ini kalau video ini di share, tunjukkan bagaimana yang di luar sana menonton lewat layar, share ke seluruh Indonesia, share ke seluruh dunia. Orang berpikir 2 kali, jangan usir Ustadz Somad. Itu datang nanti pasukannya dari bumi Minangkabau. Jangan macam-macam dengan orang Minang. Kemana bumi dipijak, di situ awak membuka rumah makan. Di setiap penjuru negeri ini ada rumah makan Minangkabau. Macam-macam mereka. Saya ceramah di Sydney, di Australia, diajak makan di rumah makan orang awak Minangkabau. Gebu Minang di Sydney. Duduk saya. Ustaz Somad, senyum-senyum. Ya, ambolah lama di Australia. Berapa tahun Pak? 35 tahun di Siko Ustaz. Orang kita di mana-mana ada berada. Oleh sebab itu maka ini adalah syiar kekuatan, bangkitkan semangat. Saya sudah ceramah 1 jam 30 menit, 90 menit. Anak-anak muda dari tadi tetap tegak berdiri. Bayangkan itu. Pahalanya mudah-mudahan berlipat ganda.